uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Kemudian kita niat iktikaf, sengajaku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatut tasi'atul ishrun an Hamid al-Laffaf ngaran sidin Hamid al-Laffaf rahimahullahu annahu qol. Sidin bepandir Hamid al-Laffaf ujar sidin arba'atun minal umuri talabnaha fi arba'ah minal masalik. Ujar sidin ada 4 perkara yang aku cari pada 4 jalan. Aku cari 4 perkara itu di 4 jalan ini. Artinya yang 4 ini ku cari di jalan itu. Fa'akhta'na turuqaha. Fa'akhta'na turuqaha. Sekalinya lain, salah jalan. 4 perkara ku cari di jalan ini, sekalinya lain di jalan lain, di tempat lain adanya yang 4 itu. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Sekalinya aku dapatkan kada di jalan itu, di jalan yang lain. Talabnal ghina fil mal. Yang ku cari itu kesugihan itu, kenyamanan itu di harta, lapang dada, sugih. Asalnya aku mencari di harta, pang. Ngaran sugih itu di harta. Sekali lain di situ jalannya. Filmal di harta. Sekalinya fawajnahu. Sekalinya kami temukan kesugihan itu fil qanaah. Di qanaah merasa cukup. Sekalinya jalannya di qanaah bukan di harta. Nah, jadi salah jalan sudah tuh. Maksud salah jalan itu bukan sasat. Artinya kalau hanya mencari kesugihan itu di harta, kada kawa, amunnya kada merasa cukup terus. Merasa bujur pang biar kayak pak. Berbeda juga orang banyak duit lawan kada, itu sudah dipikir secara bebarangan aja, kada usah bujur-bujur gini ya. Nyaman banyak duit juga daripada kada. Cuma kesugihan yang sebenarnya itu ya, merasakan kesugihan itu bukan di harta. Di mana? Di qanaahnya. Apa itu qanaah? Ai firridho bil qismati wa fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Nah ini nih. Jadi kesugihan itu didapatkan bukan di harta. Memang itu ukuran, memang kayak itu. Nah, yang kesugihan yang sebujurnya ini jangan sampai salah paham memahami kitab ini. Wah itu jar masa jalan kesugihan itu bukan di harta jalannya. Di sana ada jalan, di situ jalannya lewat jalan sini harta, lewat jalan situ qanaah. Nah ujar bubuhannya lewat jalan situ harta itu yang maulah sugih, bukan ke qanaah. Ternyata qanaah yang maulah sugih. Buktinya mana? Banyak orang sugih merasa kada cukup terus, miskin ngarannya. Nah, atau orang miskin merasa hendak sugih terus inya dengan harta. Nah, itu yang bahaya tuh. Wah, tertekan, bisa peneng kepala. Kayak apa caranya?
hendak memenuhi kebutuhannya lalu berhutang sana sini, berhutang sana sini, berhutangnya sebulan, ya, berhutang sebulan, menikmatinya sebulan juga, membayarnya bertahun-tahun, bahkan ada sampai terjual rumah, pusang, stres. Kenapa? Inya menganggap bahwa kesugihan yang sebujurnya itu di harta, itu aja otaknya. Nah itu di qanaah, artinya sederhana hidup kita. Qanaah itu apa? Qanaah itu ridho apa aja yang diberi Allah Ta'ala, dan hati tenang ketika kada berisi apa-apa, hatinya tenang, itu sudah sugih itu. Ridho yang diberi Allah dan hati tenang, sugih yang sebujurnya. Bisi harta sugih juga, itu cuma lain sugih. Kalau yang hanya itu tujuan, miskin terus orang. Yang sugih banyak, yang berisi harta merasa kurang aja terus, ketika duitnya berkurang stresinya. Yang miskin pang, yang miskin yang kada bisa akan kebahagiaannya di harta, ke jalannya hendak sugih itu di harta, si miskin tadi nih. Nah lalu berbagai macam tuh digawinya tuh, berpenampilan seorang seadanya, berpenampilan seorang kada lalu bilang habis duit di situ aja, lain duit ente 100 miliar aja tiap bulan, tiap minggu ke Jakarta, tiap hari 100 miliar ada aja. Ini umpatan duit seorang 20 jutaan aja, anak kada tahu urusi apa, seorang kan terus keluar. Akhirnya apa? Kacau hidupnya, duit kurang, butang pulang, tak kalahi dengan laki, anak kaleleran. Kenapa? Orang miskin bagaya orang sugih. Nah itu tuh, maka kita disuruh hidup sederhana. Tetapi kalau sugih disuruh nikmati aja kesugihan itu, supaya melalui itu kita bisa bersyukur kepada Allah. Nah itu orang beriman, itu orang berilmu. Diberi harta inya bersyukur, kada diberi hatinya tenang dengan ketiadaan harta tadi, dan diberi seberapa ajanya ridho kepada Allah. Namun inya tetap memperbaiki ekonominya, kayak apa, supaya nang kaya orang juga, lalu inya mau berusaha. Kemudian wa talabana rahata ay zawalil masyaqqah fis sarwah ay kasratil mal. Ini pulang nih. Dan aku mencari santai, istirahat itu nyaman, banyak duit, santai, bujur juga. Kalau orang banyak duit kawa santai, tapi jangan di situ aja kayak itu. Bukan itu yang sebenarnya. Fawajadnaha fi qillatil mal. Sekalinya yang santai itu dengan sedikit harta. Di situ kawa santai. Ini kan mencari santai. Orang ada memadahkan dengan banyak harta, orang bisa santai, bujur juga. Nyamannya banyak duit, banyak harta itu santai, bisa ke hotel, making love dengan bini. Artinya mamanya kita sudah umur perkawinan kita 20 tahun, sedang kita memperbaharui, kita berasik-asik di hotel atau ke pantai. Santai kan itu, santai, bujur juga. Cuma mencari duitnya untuk santai itu kan tahalang tabujur tuh. Terus yang kita kembali dulu yang pertama tadi, orang menganggap bahwa kesugihan itu, kekayaan itu di harta, bujur juga. Cuma kada semuanya ternyata orang bisa kaya dengan harta itu. Buktinya mana? Ketika inya banyak harta masih merasa kada cukup,
miskin ngarannya. Nah, jadi modalnya apa? Jalan ke kaya itu qanaah, yaitu ridho dengan pemberian Allah dan hatinya tenang ketika yang ada hilang. Yang kedua tadi, jalan untuk santai, hilang capek ini, yaitu dengan banyak harta. Itu bujurlah, itu ada bujurnya. Ada bujurnya ketika ingin menikmati harta tadi. Tapi kan mencari hartanya itu istirahatlah. Jarang-jarang ada orang menikmati hidupnya. Pergi pagi, pulang malam. Kalau perlu matahari itu di tongkatnya supaya jangan masuk ke dalam, mencari harta terus. Sampai-sampai kada bersembahyangan, kada beribadatan. Nah, karena hendak mencari harta, memperbanyak harta. Semingguan kadada kaya itu tiap hari semingguan. Senonohan sidin, duit sidin biasa-biasa aja kada tapi banyak. Bebaya cukup aja. Kena sidin ke pantai, sidin santai, bano. Kada nang kaya orang. Karena ini behimat banarnya. Kawalah santai. Nggak kawa. Orang sambat kah kada ya? Sambat aja sudah supaya nyaman, selamat kalau berataan. Orang hendak jadi anggota DPR, minta maaf siapapun nilai, hendak jadi anggota DPR, hendak jadi anggota DPD, hendak jadi wali kota, hendak jadi gubernur, hendak jadi presiden. Banyak kalau duit tuh. Ya kalau. Tapi kawalah tenang. Selama jadi anggota DPR 5 tahun tupang, ujar kan disuruh supaya santai. Ternyata bukan di banyak duit. Untuk mendapatkan duit itu ya 5 tahun tupang yang kena ajar mun sudah 5 tahun ampihai menikmati 5 tahun hendak lagi jadi. Jarang-jarang periode kedua sampai 3 tahun pas ampih sama sekali. Tuha sudah kawalah lagi nikmati. Tuha waktu pas Tuha sudah. Ternyata di mana kawasan itu di sedikitnya harta kita. Artinya ini hiburan bagi yang kada tapi banyak harta, disyukuri yang ada itu. Kada gampangan. Belum lagi kita dihadang oleh kematian. Kita pertama dihadang oleh penyakit. Kedua dihadang oleh ketuhaan, tuha. Yang ketiga dihadang oleh kematian. Yuk. Amun kurang-kurang, kalau kurang dekat kepada Allah, kada dinikmati hidup itu. Tuha berpotensi minimal kalau orang tua itu berkurang ingatannya. Silahkan, ulun sudah umur 57, hadang dulu lah. Siapa itu ngarannya lah. Kada ingat ngalih banar menemukan coba yang umur 15-20 masih lancar tuh beloncat punanya. Coba kayak ulun beloncat bisa tasilahu 57 sudah. Ada kan berkurang. Ini yang mulia Ayahanda Asmuni Ali ninggal kalau sidin kasihan. Nah, karena Pak memang itu kayak apa itu yang harus dijalani. Amun sudah Tuha kematian aja lagi. Kita takunakan mungkin kada perlu dijawab. Kira-kira Abah Ahmad umur 70 tahun. Takuni hasidin berapa sudah kawal pian yang meninggal? Lebih separuh ajar. Ya kalau Abah Ahmad lebih separuh itu. Lebih separuh sudah. Jadi disyukuri itu yang sedikit harta. Tapi jangan sedikit harta. Karena biar kayak apa juga, nyaman banyak duit juga daripada kada itu kan kayak itu sudah anunya. Cuma kalau kada ada disyukuri, jangan ada bisi panci lempak duit kada ada, yang itu aja pakai. Orang kada melihat juga. Andai kata orang masuk kada apa-apa juga, penting kita kada menyuntan. Bisi harga diri. Sandal jar lisit sudah sandal ikam, biar aja duitnya ada sandal 500.000 ditukarnya yang 50.000 aja, kada apa-apa. Yang mana
yang langsung kada berjahit langsung yang kena banyu apa biar aja, yang penting kawa berjalan di bawah. Jam tangan orang sampai 200 juta. Ulun ada bisi jam itu 190 juta ada bisi. Ulun ada bisi tapi kada pernah minta dibari orang, tapi kada ulun pikirakan di mana jamnya itu kada tahu lagi. Sudah ada ulun sana ada yang 1,2 M. Nah itu maka di mana ulun mah andaknya, karena kita kan dibari orang kada minta. Jadi kada usah disulitakan. Tapi kalau sugih dinikmati, kalau susah yang ada. Mau ngomong apa juga orang terserah. Kada apa-apa. Yang penting kita jangan menyusahkan orang. Sudah dinikmati. Kada beiwak, biar aja kada beiwak. Mbak uyah aja nah kada apa-apa. Kau aja hidup, penting kau hidup. Kurang vitamin, kada mungkin Allah Ta'ala membiarkan sebulanan kada makan vitamin. Ada aja, di mana aja undangan ada aja kan rancak makan vitamin itu di undangan daging apa segala. Sampai muyak makan Pian perlu diketahui nih, ulun ini awak nih ganal di undangan sebab mulai umur 14 tahun, mulai 14 tahun sampai 57, berarti 43 tahun di undangan aja makan kada pernah ganal kayak ini nah jadi ini menghibur bagi orang-orang yang susah. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Nyaman tuh hidup. Ternyata kesugihan itu yaitu dengan sedikitnya harta, tapi menahan bahagia kita. Jangan dipaksakan. Talabana fi arba'in masail fa akhtana khuturuqa. Mana lagi terus tadi itu mana? Aku mencari istirahat itu menghilangkan lelah pegal di banyak harta. Oh ternyata kada di situ, ternyata di sedikit harta. Kemudian wa talabna lazzat bi halawati dzauq wa nuril basar wa huduril marju fin ni'mah wa hiya ma qasada bihin naf'u fa wajadnaha ay lazzat fil badanis sahih. Ujar Sidin lagi yang ketiga, aku mencari kelezatan, mencari kenikmatan. Mencari kenikmatan itu ujar Sidin yaitu dengan dengan manis-manisan yang makanan-makanan yang mengundang selera. Terus kelezatan itu, kenikmatan itu bukan aja di lidah, itu kenikmatan ketika memandang lautan, naik ke gunung melihat hutan pepohonan. Terus di lautan pulang karena ada 3, tapi ini kada ulun anuakan untuk kemaksiat lah. Kita berjalan-jalan tuh untuk. Jadi kelezatan itu kami mencari kelezatan. Apa itu kelezatan? Kelezatan ketika merasakan nyamannya manis-manisan, makan makanan. Terus yang disebut kelezatan itu ketika memandang pantai, memandang pepohonan yang hijau-hijau itu kada bosan. Yang ketiga memandang wanita lalu tulak kembali. Rami bebinian yang kada bakutang bati harap diintipnya. Rami buatnya kembali. Kita kada pernah pang kembali itu kisah bubuhannya. Bubuhannya wah apa-apa digawi di sana. Tahu aja situ. Melihat bubuhan orang barat itu ya, menghadiri yang diinginkan. Itu nikmat ya. Sekalinya kelezatan itu fawajadana lezat
Bukan itu yang artinya lezat dimaksud orang. Tulak makanan kuliner yang nyaman-nyaman, bagus saja itu. Jangan kalau banyak duit, jangan kada duit beratus miliar apa kada kemana, kalau terus ke kemana situ nikmati situ. Ke warung tuh kalau kita kada tapi berduit, nasi goreng yang cukup situ. Ke wadah Ariel Peter Pan, wadah Rane, wadah Rane kita ke situ, wadah Rina Karani karena situ. Yang kalau banyak duit kenapa tidak? Nah, kalau menengah sedikit ke warung di stadion tuh ada warung siapa itu yang nyaman bener situ tuh, bah, kena aku bawa Gurudin ke situ, nyaman. Nah itu kalau menengah duit kita ya. Kalau banyak lagi, kita ke hotel jar, ke kenapa itu, ke restoran. Jadi kalau di awal bulan jangan jopang lah, dihabiskan duit tuh, diganang duit listrik, duit apa segala kewajiban kita. Biasa di awal bulan makannya di Sari Pasifik. Nah, di tengah bulan sudah mulai makan sudah di Sari Laut, duitnya per habis. Minggu ketiga per habis duitnya Sarimi. Nah kalau yang minggu keempat itu Saridon, sakit kepala, kada berduit lagi. Makanya jangan kada berduit. Amun kada berduit tadi itu ada ilmunya, ilmu qanaah. Amun berduit dinikmati, syukur ada. Jadi semua cocok. Yang kada cocok itu orang sugih pura-pura jadi miskin, orang miskin hendak jadi sugih, ngaleh, kada sesuai, rusak. Jadi istirahat. Kelezatan itu yang mana ngarannya lezat tadi? Apakah makan bujur juga itu? Cuma yang kelezatan sebenarnya bukan jalan di situ. Kelezatan yang sebenarnya adalah fawajadnaha, lezat itu fil badanis sahih, di awak yang sehat. Ternyata lezat itu di awak yang sehat. Mudahan awak sehat, mudahan pian panjang umur, amin. Sehat badan, nah itu yang penting. Sehat badan, panjang umur, awak kada sehat. Makanya yang umur yang 30 sampai 40 tuh alhamdulillah anu benar. Nah yang umur 57, 60, apalagi 70, apalagi 80, wah itu pegal-pegal itu selalu beserta. Ini saya ulun memadahkan ulun mungkin sama aja wan pian barataan. Ulun wah ini 57 tahun kada tahu kenapa jadi 57 langsung kayak itu. Nah waktu umur 40 masih rasa remaja, apalagi umur 20, umur 30, wow itu kada kawa anu. Ini umur 57 nih mundur maju. Kalau umur 30 itu maju terus tuh, hendak begini terus. Wah ini Mama Jenap aja takut nih, Mama Jenap aja menyuruh ulun kawinnya tahu ulun kada tapi anu lagi. Kada tapi berduit tuh le, sudah tuha juga. Padahal kalau ulun kajuti itu di sini kan banyak bersedia calon-calon. Aku mencari yang paling tuha aja di situ. Ujar bubuannya, jangan dinikahi jar yang tua tuh, kasianinya. Ujar yang lain, bukan kasihan sidin, kasihan yang menikahi. Kenapa? Pian kalau pina keracunan, tak isap susu kadaluarsa. jadi ujar ulun, tenang aja, ulun tahu tekniknya, teknik meisap yang benar, karena berdasarkan pengalaman dari 4 yang sudah dilalui. Astagfirullahaladzim, rusak lagi. Nah kayak itu santai kita. Jadi kita banyak ya aja lah. Napa itu disyukuri awak sehat ini. Nah makanya kayak ini, kayak apa ya lah, akan
disalahkan kada kawajua. Kita kada boleh menyalahkan orang. Kadang-kadang ada orang berpandir kayak ini kan awak ini perlu dijaga kesehatan. Mana nyaman coba ibadat amun awak haur-haur gareng kada kau 4 berjamaah atau kau aja 4 berjamaah pegel-pegel. Jadi ada yang berpada kalau kita pian ujar dokter pian ini ada gejala gula. Sudah yang pati perintah dokter itu diberi ilmu untuk itu. Cuma jangan juga sepenuhnya. Takutan benar begitu anu gula ma ini anu ikam tahu aku ma anu benar ketat bilang nang kayak ada malakal mautnya di situ. Ada juga yang anu benar tasawuf benar. Nang kayak ini nang kayak apa cara anu akan tasawuf yang sebujurnya. Anu ini gula beandakan di awak sidin penyakit gula ada. Makan aja jarnya penyakit tuh itu karena sangka jahat itu ikam. Makan ini amun gula ikam anggap gula jadi gula, amun ikam anggap ini obat biar ini gula ikam makan kada apa-apa, aman aja makan aja. Kada bujur juga itu kalau pian memang bujur-bujur dengan Allah Ta'ala bujur-bujur. Pandir pian itu dipegang bujur-bujur. Ente kada berduit sedikit aja pusang kepala lalu kata-kata itu dipakai lain tuh palsu. Artinya boleh pian memakai kata-kata itu, makan aja itu yang manis tuh kada apa-apa, aman bujur sidin antara kada berduit sama. Bahkan kalau kada berduit lebih senang daripada berduit. Antara musibah dengan nikmat sama. Hatinya siang malam dengan Allah Ta'ala. Memandang orang kadada lain semua disayanginya, terserah Tuhan. Itu bujur-bujurnya pasrah dengan Allah Ta'ala. Amun hanya pender aja jangan menantang makan Nabi itu sudah babasan. Parut yang paling anu tuh yang hibak dengan makanan tuh itu yang bisa berbahaya. Dijaga juga jadi kayak apa? Dia anu akan wah ya dokter melarang dikurangi. Ya kalau tuh anda kayak minum aja gul anu biasanya tehnya gulanya 5 sendok dikurangi menjadi 3 sendok atau 2 sendok. Ya kalau tuh kopi yang asalnya 5 sendok dikurangi jadi 1,5 sendok kah. Jadi kada anu juga hendak diketat kalau pinata kajut. Jadi disesuaikan. Nah itu tak jangan terlalu ekstrim kisah dengan Allah. Kada apa-apa itu makan aja bujur itu kalau dalam kondisi kada ada lagi pilihan lain. Ini kan banyak pilihan dalam kondisi darurat. Bismillah kada ada lagi jalan, ayo jalan situ. Amun ada aja diupayakan. Jadi kita digunakan anu kecerdasan kita. Jangan sampai anu kisah Allah Ta'ala aja hebat. Dilihat dulu seorang. Siapa seorang? Amun masih anu jua ya sudah. 4 orang banyak aja. Wa talabnal ilma fi batnish syab'in. Syabu'i katuleh. Syabu'in sama ai maksuman fis sama. Pada catatan lain kami parut lapar, kada lapar benar jopang lapar tuh kada jopang lapar. Yang paling idealnya lah bukan ulun pang amal ujar orang idealnya ujar nabi kita ujar dokter pagi besukan sarapan sudah nasi kuning, jam 10 singkong, jam 11 untuk jam 11:30 soto Madura, jam 12 soto Makassar, jam 1 sakit parut. Dokter kada kau mau obati. Kenapa? Kada kau mau obati sakit parut. Nah lalu datang orang Banjar lain dokter ujar orang Banjar tadi makan apa? Makan soto Madura dengan soto Makassar. Nah ikam makan soto Banjar, jam 2 makan soto Banjar langsung sembuh. Rupanya soto Madura dengan soto Makassar diparut bahantam soto Banjar yang maamanakan.
Sotonya lah ulun kada badahkan sukunya, sotonya. Anu beragama ini yaitu di banyak yang menuntut ilmu. Masjid kan membuka masjid kada gampangan, masjid termasuk masjid yang anu jo kasihan lah, masjid yang pas-pasan anunya. Jangan khawatir, insyaallah jangan khawatir. Terus ulun bepada lawan bubuan pian, ulun kan rancak guring di bawah itu pakai listrik, pakai banyu, pakai apa, itu anu aja, aman aja. Ulun kada mengambil manfaat dari masjid. Ada aja kadang-kadang ulun menyumbang ke masjid, kesahnya pada ulun berniat membayar yang ulun guring di situ pada sebulan tuh kada sampai pang 50.000, kada sampai anunya barabah guring di situ sambil santai di bawah situ. Nah jadi masjid ini maanuakan, makanya rami kan alhamdulillah masjid meninjau rami meriah, orang menuntut ilmu subuh, Selasa, Rabu, Kamis, malam Rabu dengan malam Selasa, 5 kali dalam seminggu leh, tambah malam isuk, malam Rabu kalau tuh Guru Mahmud. Jadi ilmu bertambah terus harus selalu kita tambah yang ianya yang ada aja kita kerjakan apa-apa jujur yang digawi kebanyakan nengka itu aja. Pertama salawat jangan ditinggalkan, yang kedua sembahyangnya sudah mengamalkan ilmu sudah nih, sembahyang 5 waktu berjamaah. Kadang kau aja berjamaah di rumah sembahyang, tapi penting berilmu. Sudah, terus kawal dicari sudah. Jangan tapi yang kekawalan yang napa itu yang merugikan. Amun sosialita bagus saja, menambah ketakwaan kita kepada Allah, kada merusak hubungan kita dengan suami, haur bakalahi dengan laki, anak tak urusi, ayah biliakan sosialista, hendak seharian tiap hari silahkan. Amun kira-kira merugikan seorang sosialita kena dirampih juga biar pian hendak seumur kada kawa imbah tua peot sudah ada kawa lagi sosialita. Jadi basalawat, muntung basalawat, istighfar atas dosa-dosa kita. Dosa kita bahari kan banyak, waktu anum, bapacaran, berzina, narkoba, minum-minuman keras. Ya kalau tuh muntung dengan kuitan, dengan saudara kada tapi beres, dengan tetangga bahwal bakalahi. Itu kan semua yang perlu kita beres-bereskan. Dengan orang tua kada beres, dengan saudara kada tetahu, sepupu model kada bakal keluarga, ya. Muntung nyambati orang aja, belajar agama betinggi-tinggi. Kada dilarang pang bagus, cuma habisnya berataan. Ibarat modalnya 1 juta, kerugiannya 1 miliar. Nah jadi yang itu yang kita beresakan. Yang di masa lalu kita dosa sing banyak baca istighfar supaya memperbaiki berataan kayak itu agama. Ini hebat pandir apa segala. Yang ianya gawinya digawi sembahyang 5 waktu, kita baiki hubungan dengan tetangga sama-sama panglah. Kalau ulun dengan tetangga di sini kalau kada bagus padahi ulun jadi nyaman, ulun bisa memperbaiki karena kita ini hidup hendak bertemu dengan Rasulullah, hendak menuju surganya Allah, bertemu Nabi di sana. Nah yang ditemui orang baik, kita masih buruk, kada memperbaiki semuanya, terutama dosa-dosa kita di masa lalu tuh. Tapi jangan dikisahkan dengan orang-orang. Aku amun 100 kali ada kalau ke kilo 10 tuh sampai buruk butuhku bakisah lawan orang kadosa bakisah, kecuali dengan orang tertentu yang bisa membimbing kita. Amun ke sembarang orang jangan, itu harga diri kita.
Lalu dibanyakai istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Begitu hendak menyambati orang kada jadi, kenapa? Inya ingat dosanya di masa lalu. Nyaman tuh hidup nangka itu, tenang. Muntung kada mau menyambati orang, karena kalau menyambati orang sembahyang, puasa, berzakat, bahaji nyaman sudahnya. Imbah tak kumpul segunung, dihancurkannya, didinamitnya pakai apa? Mendinamit, membom pahalanya tadi pakai gibah nyambati orang. Habis tuh pahala dibariakan lawan orang yang disambati. Jadi biasa-biasa aja agama, normal-normal aja. Kado sayang pina anu ente minta maaf. Kado sayang pina antik bajanggut, disuruh bajanggut sunat bajanggut. Amun kira-kira bajanggut rekanan kerja ngalih repot ditahan orang apa segala nang kaya dianggap orang teroris. Kadosa kalau bajanggut seorang kada tapi bersih juga memeliharanya, kadosa bajanggut. Kalau seorang begawi di pekerjaan-pekerjaan yang memang di tempat strategis, di situ ada membicarakan manajemen apa segala. Nah, kadosa kalau yang ini aku mau pada sebujurnya aja lah. Kadosa kalau yang sulawar tengkes sampai ke itu, dia digosok-gosok kayak anak begawi ya. Di model-model di bagus. Ayo kita wadah begawi supaya jangan santuk mata kita dengan orang lain. Nangka itu umpati orang banyak. Ente nangka itu diumpati ya orang ahlus sunnah wal jamaah, hidup normal. Begawi di kampus di kampus turut orang kampus nangka apa? Di kampus turut. Bersepatu juga, berbaju juga. Jangan betapihan mengajar di kampus, kecuali terdesak. Rasanya ulun seumuran 2 kali pernah betapih ke kampus karena terdesak waktunya kan. Lainnya wah ini berkopiah. Jadi kenapa aja berkopiah? Kopiah hirang karena ini putih. Mana ngalih menyuruhnya tutup dikopiahkan selesai. Nah, ngajar di kampus. Kalau dulu di tahun 2000-an kan masih di sini ngajar. Ulun kada bawa kopiah, basuruh rapi, baju bermasuk. Mahasiswi itu biasa gantengnya pian ulun datangi. Siapa tadi yang bilang ganteng tadi? Saya Pak Jar. Kenapa kamu bilang gitu? Minta maaf Pak, saya ndak jadi persoalan kalau kamu bilang itu. Itu bahaya tuh, ada anunya itu. Ada risikonya kalau kamu bilang saya ganteng, itu hati-hati. Kamu mesti kalau saya ajak nikah bagaimana kamu? Nah, diketawainya. Namanya wah ini bertawar diri ya kada ada yang mau. Tahu sudah tuha. Tahu tuha sudah, ada lagi. Nah, nang kekaya ulun ini sudah umur kayak ulun, sama-sama panglah minta maaf sama-sama. Jangan tapi lagi dunia, hilangkan sudah dunia dari kita. Tapi pian masih begawi. Begawi itu sekedar untuk menopang kita ini untuk biaya ibadah menghadap Allah diniatkan kayak itu. Kalau sudah tuha, ayo aja bercari duit tetap aja. Cuma niat untuk ibadah. Untuk ibadah, jangan dunia sudah. Nah, ampihi sudah dunia itu rugi. Nah, dengan demikian, kalau sudah demikian umur kayak itu ingat akhirat aja, bercari makin kuat tuh bercari, tapi gasan akhirat. Lebihnya menolongi keluarga, menolongi mama abah, untuk membiayai anak mudahnya jadi anak yang soleh. Kayak itu. Lagi pula supaya jangan memberatkan orang lain, karena kita ada basic usaha sendiri. Kayak itu hidup beragama. Jangan bungul kita di dalam beragama. Begitu sudah asik beribadah, gawian ditinggalkan. Kewajiban terhadap istri kada dipenuhi. Nah, itu kada kayak itu. Nah, dan bebinian juga dalam berumah tangga diniatakan sudah. Tahu kita bebinian memang sifatnya bebinian memang perlu dibiayai. Cuma diniatakan sudah, bukan karena anakmu unting duit laki, tapi untuk ibadah kepada Allah. Waktunya sudah aku bila-bila lagi amun aku duit aja terus ko ya
niat untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu minta ampun maaf apa yang disampaikan, kalau ada menyinggung ya mohon maaf kalau ada tersalah. Namun ulun menyampaikan secara umum kada menuju siapa-siapa ya. Dan lagi pula itu untuk menasihati diri ulun sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sekali lagi kata kunci kalimat ulun sampaikan khususnya kepada diri ulun dan kepada kita semua, bahwa di dunia ini diingati, di dunia ini lain rumah tempat tinggal kita. Sangat singkat benar waktunya di dunia ini. Ingati gasan di akhirat. Jadi pian ke masjid, sembahyang, mendengari orang berceramah dan lain sebagainya yang ke masjid tadi, semua untuk sangu ke akhirat. Ya, harus ada dalam seminggu tuh harus ada ajaran pencerahan dari agama. Minimal sehari itu ada ilmu agama masuk ke diri kita. Jangan sampai hari-hari yang kita lewati itu tidak ada satupun ilmu yang kita dapatkan. Bagus benar lagi kalau itu langsung diamalkan yang baik, yang bermanfaat. Minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu ya rahman, wa'fu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.